menebar dakwah, meraih surga. 9 termasuk akidah intisari akidah salaf, wa alla naqula kama qalatil khawarij man asaba kabiratan faqad kafar. Kita tidak mengatakan seperti paham khawarij yang menyatakan man asaba kabiratan faqad kafar, siapa yang melakukan dosa besar maka dia kafir. Wala nukaffiru bi syai'in minadz-dzunub, kita tidak boleh mengkafirkan hanya dengan sebab dosa. Ya, ini beliau ingin menjelaskan kepada kita tentang apa? Perbedaan antara akidah Ahlussunnah dengan Khawarij. Khawarij itu adalah kelompok yang memiliki dua ciri inti. Jadi dua ciri inti Khawarij adalah dua. Yang pertama adalah gegabah mengkafirkan. Gegabah mengkafirkan. Termasuk yaitu mengkafirkan pelaku dosa besar. Bagi mereka, setiap orang yang melakukan dosa besar kafir. Ada orang berzina kafir, ada orang mabuk kafir. Ya. Pokoknya kalau dia melakukan dosa-dosa besar kafir. Sangat mudah bagi mereka untuk mengkafirkan. Ya. Yang kedua, ciri yang kedua adalah memberontak pemimpin. Al-khuruj alal hukam, memberontak para pemimpin. Dua ciri khas ini yang disepakati oleh para ulama tentang ciri Khawarij, ini harus kita fahami. Kenapa? Karena sekarang banyak paham-paham Khawarij dengan gaya baru, ya, mengkafirkan pemerintah, ya, akhirnya menghalalkan darah mereka, ya, ngebom mereka, bom bunuh diri. Itu karena paham apa? Khawarij. Mungkin kita, ya, bisa membayangkan pelaku-pelaku terorisme, bom bunuh diri, pengeboman dan sebagainya. Mereka tahu bahwasanya bunuh orang itu dosa besar. Tapi kenapa mereka berani melakukannya? Karena bagi mereka itu adalah jihad. Bagi mereka itu adalah ibadah. Karena membunuh orang kafir. Karena membunuh orang kafir. Sebab pemerintah mereka kafirkan, ya, polisi itu bagian dari pemerintah, pelindungnya, sehingga mereka, ya, membunuh mereka itu dianggap sebagai jihad dan ibadah. Kalau mati syahid, ditunggu bidadari di surga. Itu doktrinnya. Ya, doktrinnya. Makanya pemikiran Khawarij, pemikiran yang sangat berbahaya, yang diingatkan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Ya. Kenapa? Karena ini bisa merusak tatanan negara. Ya, merusak keamanan, stabilitas keamanan dan lain sebagainya. Nah, dan hal yang paling penting ayyuhal ikhwah, ketika kita bahas Khawarij, ketika kita bahas Jahmiyah, Mu'tazilah, yang harus antum pahami adalah bahwa al-ibrah bil haqa'iq la bil asma. Yang menjadi patokan itu adalah hakikatnya, bukan nama. Nama bisa ganti-ganti, casing bisa diganti, tapi yang paling penting adalah pemikiran. Ya, makanya antum harus paham tentang Khawarij tadi. Oh, ciri-cirinya Khawarij itu apa tadi? Mereka mengkafirkan pelaku dosa besar, gampang mengkafirkan. Ya, memberontak pemimpin, nggak ada penghormatan kepada pemimpin. Ya, mencela, memprovokasi rakyat untuk benci kepada pemimpin. Ya, nah, itu ciri khasnya orang Khawarij. Walaupun mungkin kalau kita sebut antum Khawarij, marah dia. Enggak, saya enggak Khawarij. Sekarang mana ada orang mengatakan kami adalah Khawarij? Enggak ada. Emang ada sekarang orang mengatakan kami ini Jahmiyah, Mu'tazilah? Enggak ada. Ya, tapi seperti tadi yang sudah kita katakan, yang menjadi patokan itu adalah pemikiran, bukan nama. Nama bisa diganti-ganti, casing bisa diganti-ganti. Seperti halnya khamr. Nabi mengatakan akan ada segolongan dari kaumku, umatku, yang minum khamr, tapi menamai khamr bukan dengan khamr. Ganti, nggak ada.
minuman memabukkan terus namanya Homer gitu, nggak ada. Ganti whisky, brandy, narkoba, oplosan, pil koplo, ya macam-macam. Tapi nggak ada yang namanya apa? Homer. Karena nama bisa diganti, tapi hukumnya tetap sama. Begitu juga dengan kelompok-kelompok. Ya, orang kalau memiliki pemikiran tadi gegabah mengkafirkan, kemudian memberontak para pemimpin, dia khawarij, walaupun nggak mengakui bahwa dirinya khawarij. ISIS, Daesh yang di Suriah, para ulama mengatakan itu khawarij, tapi mereka ketika dibilang khawarij ngamuk, marah-marah, bahkan ulamanya dikafirkan yang mengklaim mereka khawarij. Ya, jadi maksudnya ya kita harus memahami ya itu adalah dengan pemikiran, ya pemikiran. Jangan tertipu dengan casing, Taib. Saya kira itu ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah yang kita bisa bahas tentang risalah Usulus Sunnah karya Al-Imam Al-Humaidi rahimahullahu taala. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bisa menambah kuatnya iman kita, akidah kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita di atas tauhid dan mewafatkan kita di atas tauhid. Amin ya rabbal alamin.